Baik, saya ke Kang Asep. Kang Asep, Anda melihat bagaimana seharusnya polisi mempertanggungjawabkan proses penyelidikan kasus ini untuk menanggapi dugaan salah tangkap yang sempat diungkap oleh salah satu terdakwa, yaitu Saka Tatal. Apalagi informasi terkait dengan DPO ini kan sangat minim. Publik juga bertanya-tanya, menjadi dugaan-dugaan liar begitu ya Kang Asep. Apakah benar Peggy yang ditangkap ini adalah Peggy yang terlibat dalam kasus pembunuhan pada tahun 2016 lalu? Anda melihatnya seperti apa Kang Asep? Tolong dibuka audionya Kang Asep. Baik, silakan. Oke. Justru dengan ada putusan setidak-tidaknya disebut nama-nama itu. Nah, ketika disebut nama itu dengan profil dan identitasnya, nah apalagi satu udah tertangkap, kita bersyukur ada dua lagi tertangkap. Nah, ketika 1, 2, 3 ini nanti tertangkap, itu akan terungkap ya. Nah, nanti ketika dipertemukan apa di cross check dengan sebelumnya yang 8 itu akan nampak apa yang sebenarnya terjadi ya. Katakanlah mereka berbeda kelompok ya, dari geng-geng itu berbeda, atau mereka bagian dari kelompok atau bukan dari geng itu, justru akan ketahuan ya. Jadi ketika itu terkena jadi berkas, saya kira nah ini catatan penting. Kayak yang 8 ini tuh ya, kalau mencabut laporan tapi tak jadi putusan, masalahnya tadi terlepas benar atau tidak putusan itu jadi kalau sedang pemeriksaan dia mengangkat di kepolisian, di pengadilan pun saksi mencabut keterangan berbeda yang ada masalah sepanjang ada alasan itu diatur di KUHP 163 KUHP. Cuman permasalahannya yang 8 itu adalah menjadi putusan, saya tidak terlepas itu putusan dianggap benar atau dianggap peradilan sesat karena ada pihak lain, misalkan sekali lagi umpamanya ya, justru ini di masalah yang satu ini si Peggy ketangkap, apalagi yang 2 ketangkap, cross check itulah yang akan menentukan siapa sebenarnya pelakunya gitu kan. Tapi kalau nanti akan lebih aneh lagi, misalkan kita ya, namanya juga mengandai-andai, yang menjawab pertanyaan publik terus ya, bukan lagi jadi siapa gitu kan. Jadi Bapak kenalnya satu dengan yang 2 yang belum tangkap di nama Gerard itu jadi ditolak. Kita tapi berharap lah, saya yakinnya polisi dalam waktu dekat bisa menangkap dan bisa memulai yang baru ini. Cuman persoalannya ketika yang di apa di LP sekarang ada di Polda ya, di cross check, nah itu kesesuaian. Katakanlah dikatakan Pak Beni itu tidak kenal ya. Nah, kalau tidak kenal, persoalannya lagi tanya keputusan pengadilan, kok di putusan pengadilan urainya begitu gitu. Nah itu juga jadi pertanyaan menarik juga gitu kan. Itu akan membuka semuanya. Tapi saya berharap kok, saya juga masih optimis kok ya, dengan tertangkapnya yang satu ini, apalagi nanti 2 tertangkap. Sekali yang ditangkap ini kan dilihat profilnya, ya, statusnya, keadaannya, saya kira tidak susah kok ya. Apalagi kalau di antara mereka ada kejujuran gitu kan ya, demi proses penyidikan hukum ini. Tapi justru kalau ada yang ditutupi, nah itu juga jadi masalah. Pasti transparansi atau keinginan dalam tanda petik keluarga korban ya, minta keadilan, minta kepastian. Apalagi publik jangan sampai isunya liar, apalagi dimanfaatkan oleh kepentingan bisnis. Itu yang kita khawatirkan kan. Jangan sampai proses keadilan ini ya dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu karena beritanya menarik, kemudian pihak tertentu menarik keuntungan. Yang kita bahas kan sebenarnya keadilan bagi pihak korban dan penegakan hukum yang sebenarnya. Jangan tadi ya salah tangkap, salah mengadili, ajang jadikan korban gitu. Itu jangan. Tapi saya berharap enggak lah. Saya setuju dengan Pak Bini. Tertangkapnya 1 dan berharap 2 lagi tertangkap, dipertemukan dengan yang 8, jadi itu barang. Oke. Mbak Sartika, saya ingin konfirmasi kepada Anda dulu, Mbak Sartika. Apa betul dari berkas acara pemeriksaan atau BAP diduga ada 1 pelaku yang dihilangkan, Mbak Sartika? Oke, terima kasih banyak Mas. Kalau untuk di BAP ada 1 orang yang dihilangkan atau DPO yang dihilangkan, itu bukan ranah kami juga ya Mas ya. Jadi mungkin nanti bisa kita konfirmasi kembali ketika memang sudah seluruh tim membedah seperti itu. Setelah rilis dari kepolisian akan keluar begitu ya, kita belum tahu memang kapan rilis ini keluar. Apa langkah yang akan dilakukan oleh pihak keluarga? Kalau langkah yang akan dilakukan oleh pihak keluarga tetap menggunakan proses hukum yang ada. Kita tetap hormati hukum di Indonesia. Setelah itu juga kita berharap agar si Peggy kooperatif untuk membongkar identitas si A dan si D. Karena kalaupun memang mereka berhubungan baik, berteman baik, tidak memungkinkan bahwasannya si Peggy sendiri mempunyai foto nih, entah foto lama, entah foto baru bersama si A dan si D. Kita kan nggak pernah tahu nih apakah si Peggy ternyata masih berkomunikasi atau tidak. Kita berharapnya itu sih Mas, si Peggy sendiri kooperatif sehingga dapat memberikan identitas secara rinci kepada kepolisian terhadap si A dan si D.
Baik, pihak keluarga berharap Peggy bisa berkata dengan sejujur-jujurnya begitu ya, memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya kepada pihak kepolisian. Pak Beni, dengan munculnya klaim-klaim soal kejanggalan dalam kasus Vina yang mengindikasikan bahwa pembuktian terkait keterlibatan para terdakwa ini kurang kuat. Bagaimana polisi harus menyikapi hal itu untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia? Ya, menurut kami kita perlu edukasi publik menyangkut kita perlu menghormati putusan pengadilan yang sudah inkrah, yang notabene sudah sampai tingkat kasasi. Kemudian kalau memang ada novum, tentunya ada mekanisme PK, itu satu urusan. Kedua, kalau ada klaim-klaim seperti itu, ya kiranya menghadirkan bukti. Ini salah tangkap. Ya kalau salah tangkap, mana yang aslinya? Dengan bisa mengatakan salah tangkap, berarti kan ada pembanding yang sesungguhnya. Kalau tidak kan itu hanya menerka-nerka. Ini masalahnya yang kemudian rame di medsos, rame di mana-mana, sementara rujukannya, sumbernya, buktinya ini tidak jelas. Ini tentunya sama-sama lah. Mudah-mudahan dengan pemeriksaan Peggy ini nanti bisa mengklirkan dari klaim-klaim itu. Di antaranya tadi, kenal nggak kenal, kok hanya buruh bangunan dan sebagainya, itu nanti akan terjawab. Kenal nggak kenal, kalau memang geng motor itu dua geng yang berantem, mereka kenal hanya identitas namanya atau jaketnya, simbolnya, belum tentu kenal orangnya. Malam hari, kedua dalam kondisi pengaruh minuman keras. Baik, kita akan nantikan seperti apa rilis dari pihak kepolisian dan juga langkah kepolisian untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang kepada masyarakat. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Kang Asep, dan juga terima kasih Mbak Sartika sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.